Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Donggala dalam demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Bersama saya Jemah Yani dari SDN 15 Indue Kabupaten Donggala. Dan saya Asri Wijastuti dari SDN 20 Sindue. lalu Saya Andi Fahrul dari SMP Negeri 1 Sindue. selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Jema. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Asri. Alhamdulillah siang ini kita berjumpa lagi dengan praktek coaching, di mana sebelumnya perkenalkan saya sebagai pengamat dan Ibu Jema sebagai coachnya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Jema. Iya. Pertama, kompetensi coach apa yang akan dilaksanakan pada kegiatan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching hari ini yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana nanti Ibu yang ingin Ibu inginkan untuk saya nanti, untuk saya amati? Maksudnya Ibu yang spesifik ya Bu ya? Ya, yang lebih ke spesifik. Kalau untuk yang spesifiknya saya lebih mendetail ke mendengarkan secara aktif dan pertanyaan yang berbobot. Oke. Selanjutnya, harapan apa yang akan diobservasi nanti? Harapan saya sebentar, saya ingin coach saya bisa mendapatkan ide dan solusi serta langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Seperti itu. Oke, berarti ada solusinya dari permasalahan coaching nanti ya, Bu? Iya. Nah, semoga dengan diskusi kali ini antara coach dengan coaching nanti bisa menemukan suatu solusi. Nah, untuk selanjutnya silahkan dilanjutkan diskusi coachnya dengan coaching. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Jema. Assalamualaikum Pak Andi Fahrul. Waalaikumsalam Bu Jema. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Gini ya Pak Fahrul, kemarin kan Pak Fahrul sudah telepon saya ya, kebetulan hari ini saya ada waktu 10 menit untuk berbincang-bincang sama Bapak tentang masalahnya Bapak. Nah, kemudian yang saya ingin pertanyakan di sini adalah tujuan pembicaraannya kita sebentar itu apa yang ingin disampaikan oleh Pak Fahrul? Ya, saya itu mau menyampaikan tentang penurunan karakter di murid saya Bu di dalam kelas. Penurunan karakter Iya. di kelas. Seperti apa itu Pak? Itu misalnya kadang-kadang anak-anak itu di kelas sudah mulai kurang menghargai kita gurunya Bu. Misalnya keluar masuk kelas, kemudian biasa sedikit-sedikit izin kencing, padahal tidak kencing di luar. Seperti itu Bu. Berat juga masalahnya ya Pak ya. Kalau menurut Pak Fahrul, kira-kira murid di sekolahnya Bapak sekarang kalau dinilai dari level nilai 1 dari 1 sampai 10, kira-kira masuk level keberapa itu saat sekarang? Kalau anak-anakku itu kayaknya boleh di level 5 Bu. Di level 5. Iya. Bahkan ada anak-anak yang sudah mulai membantah guru. Luar biasa. Berarti nanti ke depannya ini Pak Fahrul, Bapak ingin suatu perubahan karakter ya Pak dari siswanya Bapak. Betul sekali. Nah, untuk ke depannya itu harapannya Bapak kira-kira bisa naik ke level berapa itu dari level 5? Ya, saya sebagai gurunya ini berharap sekali bisa sampai ke level 10 Bu. Supaya tidak ada lagi anak-anak yang punya karakter yang tidak bagus.
Ya, mudah-mudahan berhasil ya Pak, karena itu Amin, amin. memang berat Pak, untuk merubah karakter anak itu berat sekali. Kita tidak tahu posisi hati anak-anak itu seperti apa, situasinya nyaman atau bagaimana dari rumah, sehingga di sekolah terbawa-bawa dan akhirnya kita sebagai guru tidak mendapatkan penghargaan yang bagus dari siswanya kita. Kemudian kira-kira Pak ya, langkah-langkah atau usaha yang akan Pak Fahrul lakukan untuk merubah karakter peserta didik itu seperti apa ke depannya? Mungkin dimulai dari saya sendiri dulu barangkali Bu, supaya saya bisa memperlihatkan teladan contoh yang baik di hadapannya anak-anak. Nanti semoga saja perlahan-lahan bisa kerjasama dengan wali kelas, kemudian kerjasama juga dengan kepala sekolah, supaya bisa melakukan pembiasaan, kemudian penanaman karakter di sekolah, sehingga tidak ada lagi anak-anak yang karakternya kurang bagus di sekolah. Iya, luar biasa Pak. Berarti untuk kedepannya ini Pak Fahrul itu strateginya yang pertama adalah konsultasi ya Pak ya. Konsultasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan-rekan sejawat untuk membicarakan hal yang ke depan yang akan dilakukan. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya, karena ini merupakan satu perubahan yang luar biasa jika anak didik kita itu memiliki karakter yang sopan, santun, baik, cerdas yang ada di sekolah. Kemudian nanti berarti ya Pak ya, Pak, ini perencanaannya ini apakah nanti ada suatu monitoring atau pelatihan atau bagaimana untuk menyampaikan ke siswanya? Mungkin kalau untuk ke siswanya, saya itu berpikir dia dalam bentuk pembiasaan saja Bu. Oh iya. Disosialisasikan oleh kepala sekolah melalui upacara atau apel-apel pagi, kemudian ditindaklanjuti sama wali kelasnya. Nah, mungkin dalam bentuk seperti itu supaya anak-anak bisa tahu informasi. Berarti ini lebih banyak ke kolaborasi ya Pak ya. Betul, kolaborasi dari rekan gurunya juga siswanya. Kemudian untuk melakukan usaha ini rencananya Pak Fahrul kapan bisa memulainya Pak? Wah, ini yang rumit ini, memulainya kapan ini. Semoga saja bisa lebih cepat minggu depan Bu. Oh ya, insya Allah mudah-mudahan apa yang direncanakan ke depan bisa terlaksana dengan baik ya Pak ya. Amin. Kemudian dari percakapan kita tadi nih Pak, kira-kira apa yang bisa Bapak yang sudah Bapak dapatkan dari percakapan kita tadi, solusi untuk kedepannya itu? Pertama saya kayaknya harus memperbaiki diri saya sendiri dulu. Iya. Supaya bisa jadi teladan untuk anak-anak. Kemudian kolaborasi sama wali kelas, kemudian tidak lupa mengajak kepala sekolah. Iya, mantap, luar biasa sekali Pak ya. Alhamdulillah ya Pak ya, ada gambaran dari apa yang akan Pak Fahrul lakukan ke depannya. Kemudian waktu ya Pak ya, sepertinya saya cukup untuk saat ini, untuk waktunya. Cuman harapannya saya tunggu cerita-cerita dari Pak Fahrul selanjutnya tentang penerapan yang dikembangkan sebentar. Apakah nanti mendapatkan hasil ke level 10 seperti yang diharapkan, ataukah masih di bawahnya. Jadi saya tunggu cerita selanjutnya Pak, biar nanti memiliki kesan bahwa pertemuan kita hari ini itu ada manfaatnya buat diri kita. Bu, terima kasih Bu, waktunya juga Bu. Iya, sama-sama Pak Fahrul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Jemahyani sebagai coach yang sudah melakukan coaching yang sangat luar biasa kali ini, dan diskusinya sangat hidup ya Bu, sangat hidup dan sangat mengena sekali. Untuk kali ini saya akan menyimpulkan beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Pertama, indikator keberhasilan apa yang telah didapatkan dari diskusi kali ini? Indikator keberhasilan itu yang pertama
saya bisa menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi ke depannya, dan tanggung jawabnya, Bu. Oke, nah, dari hasil observasi yang tadi sudah menemukan tujuannya ya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, kompetensi apa yang ingin dicapai Ibu Jema selain indikator tersebut? Kalau untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama, saya lebih ingin mendalami tentang alur tirta ini, Bu. Karena alur tirta ini sangat bermanfaat bagi diri saya sendiri agar kedepannya saya lebih mahir, lebih lancar dalam mengetahui masalah-masalah dari pertanyaannya, rencana ke depan seperti apa melalui alur tirta itu, Bu. Oke, baiklah, terima kasih banyak Ibu Jema karena sudah melakukan praktek coaching yang sangat luar biasa ini. Semoga ke depannya bisa lebih bermanfaat ya. Nah, demikian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Asri. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita ketemu hari ini ya. Sebentar Ibu akan melaksanakan coaching. Namun sebelum Ibu melaksanakan coaching, izinkan saya untuk melakukan percakapan terlebih dahulu bersama Ibu. Sebentar nanti pada saat coaching, Ibu rencananya akan membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Insya Allah ya Pak Farul, kompetensi yang akan saya kembangkan nantinya yaitu menjadi pendengar yang baik, terus hadir sepenuhnya, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang baik. Oke, baik Bu. Nanti pada saat Ibu coaching, bagian mana yang Ibu inginkan untuk saya amati? Bagian yang akan nanti diamati yaitu menjadi pendengar yang baik untuk coaching. Oke. Kemudian harapan Ibu sendiri dari observasi yang akan kita lakukan bersama hari ini seperti apa? Harapan saya yaitu nantinya bisa memberikan solusi dari masalah yang dihadapi oleh coaching sesuai dengan alur tirta. Dan yang terakhir, indikator ketercapaian coaching Ibu hari ini nanti seperti apa? Ya, itu menemukan solusinya, itu indikator yang akan saya capai. Oke, baik Ibu Asri. Terima kasih atas waktunya Bu ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Jema. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Asri. Oke, bagaimana kabarnya hari ini, Bu Jema? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Bu. Yang pertama saya ucapkan terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktunya untuk bisa menerima curhatan saya. Ya, akhir-akhir ini saya lihat Ibu Jema kayak ada masalah ya. Mungkin bisa disampaikan? Ya itulah, Bu. Itulah hal utama yang ingin saya sampaikan, Bu, karena saya tidak bisa memecahkannya sendiri. Oke. Nah, di sini permasalahan yang saya hadapi itu adalah permasalahan yang di sekolah, di mana saya perhatikan, Bu, dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan dalam metode pembelajaran yang ada di sekolah. Semuanya begitu-begitu saja, dan kebanyakan itu mungkin karena di sekolah itu kebanyakan guru senior, jadi metode pembelajaran itu kebanyakan ceramah, Bu. Nah, seperti itu. Oke, jadi masalahnya adalah metode ceramah mereka yang kurang ya. Nah, kira-kira dari pembicaraan sebentar, tujuan apa yang ingin Ibu dapatkan? Untuk dalam pembicaraan sebentar ini saya inginkan itu suatu perubahan ya, bagaimana caranya agar metode pembelajaran yang ada di sekolah saya itu bisa lebih variatif. Kira-kira perubahannya itu perubahan seperti apa? Perubahan yang saya inginkan itu, Bu, ya contohnya dalam hal pembelajaran,
itu kan sekarang zaman sudah canggih, kita sudah menggunakan infocus, kemudian pembelajaran juga sudah bisa melalui Android. Nah seperti itu Bu, yang saya gelisahkan itu zaman sudah berubah tapi metode pembelajaran ceramah terus, jadi anak-anak itu kebanyakan bosan dengan metode pembelajaran seperti itu. Oke. Nah, jika berada di level 1 sampai level 10, kira-kira saat ini di sekolah itu berada di level berapa? Kalau saat ini masih di level 5, rendah sekali. Terus kira-kira ke depannya Ibu Zema menginginkan masalah ini berada di level berapa? Harapan saya ke depan, saya ingin di level 7 saja dulu. Karena untuk maju ke level 8, 9, dan 10 itu sangat berat menurut saya. Karena saya harus berhadapan dengan tenaga dan rekan-rekan guru, bukan siswa. Jadi itulah tantangan buat saya ke depannya. Oke. Nah, kira-kira Bu Zema usaha apa yang ingin Ibu Zema lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Nah, hal ini perlu saya pikirkan dulu ya Bu. Yang pertama, otomatis salah satunya saya harus kolaborasi dulu, bertemu dulu dengan kepala sekolah, melakukan mentoring, mungkin pendampingan seperti itu Bu, terhadap teman-teman rekan sejawat. Karena kalau untuk melalui pelatihan sepertinya itu berat, karena butuh biaya salah satunya Bu. Kita harus mendatangkan narasumber yang akan menyampaikan materi seperti itu dan sebagainya Bu, perlu persiapan. Nah, terus strategi apa yang akan Ibu Zema lakukan? Yang pertama, kalau strategi, saya ingin berkonsultasi dulu kepada guru-guru yang ada di sekolah, kemudian dengan kepala sekolah juga tentang kegiatan yang akan saya lakukan ke depannya. Ya, yang jelas tentang kompetensi pembelajaran ya Bu, bagaimana sehingga pembelajaran metode-metode yang ada di sekolah nanti itu lebih variatif. Nah, perencanaan ke depannya yang akan Ibu Zema lakukan itu seperti apa kira-kira? Sepertinya monitoring Bu, monitoring face to face dari satu rekan ke rekan yang lain. Seperti itu yang saya ingin rencanakan. Nah, dalam masalah tersebut kira-kira siapa yang terlibat di sini? Kalau di sini pihak yang terlibat, saya berusaha untuk melibatkan teman saya yang lebih mahir tentang IT. Saya butuh bantuan dari beliau karena yang lebih kuasai tentang IT itu dia. Karena memang saya juga masih belajar, jadi sepertinya keinginan saya itu tanpa dukungan dari teman saya tadi tidak akan berjalan sesuai dengan keinginan saya untuk melakukan perubahan. Kira-kira rencananya ini kapan akan Ibu laksanakan? Kalau untuk rencana secepatnya Bu, Cepatnya. dimana kita selalu dikejar oleh waktu tidak akan terulang, dengan kita menyanyiakan waktu tidak akan ada perubahan. Oke. Nah, terus pertanyaan terakhir, hasil yang didapatkan dari percakapan kita kali ini kira-kira sudah didapatkan? Dari percakapan ini saya sudah mendapatkan gambaran Bu, bagaimana caranya ke depannya melakukan mentoring. Kemudian saya juga bisa mendapatkan bantuan dari teman yang mahir IT tadi, biar bisa membantu saya tentang pemanfaatan IT di sekolah itu seperti apa sesungguhnya. Kemudian saya juga memiliki gambaran bagaimana caranya agar bisa mengajak teman-teman rekan guru saya lebih variatif dalam mengerjakan media pembelajaran atau metodenya Bu ya, dalam pembelajarannya biar tidak membosankan lagi. Oke, baiklah Ibu Zema, kita sudah berada di sesi akhir. Saya harap semoga dari diskusi kita ini Ibu Zema bisa melaksanakan secara selanjutnya ya. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih ya Ibu Zema. Iya Bu, sama-sama. Saya sangat berterima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktu. Dengan cara seperti ini, saya bisa membuka hati saya untuk ke depan itu bisa terbuka lagi seperti apa caranya untuk bisa merubah teman-teman saya agar jangan lagi
bersikap masa bodoh terhadap pendidikan. Baiklah Bu Jana, kita tutup percakapan Iya, Bu. kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Asri, ketemu lagi Bu. Alhamdulillah Ibu tadi sudah melakukan proses coaching ya. Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya Bu setelah melakukan coaching? Alhamdulillah perasaan saya senang karena bisa menjadi coach buat coachingnya. Kalau Ibu menilai performa Ibu tadi, kira-kira bagaimana? Kalau menurut saya sih mungkin masih ada yang harus saya kembangkan, terutamanya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pada saat coaching yang Ibu lakukan seperti apa? Pada saat saya coaching, yang saya lakukan yaitu pertama menjadi pendengar sepenuhnya, terus menjadi pendengar yang aktif, terus juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing dan bisa menemukan solusi untuk coaching. Oke, baik Bu. Dari hasil pengamatan saya tadi, Ibu sudah sangat bagus dalam melakukan coaching terhadap Ibu Jema Aryani. Menurut saya, kalau kita ambil standar rujukan coaching itu, alhamdulillah sebagian besar sudah sangat terpenuhi Bu. Alhamdulillah. Kalau menurut Ibu sendiri bagaimana? Kalau menurut saya sih ya masih ada yang harus saya kembangkan. Dalam hal yang seperti apa Bu? Bisa Ibu ceritakan? Mungkin dalam hal menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, terus juga menjadi pendengar yang aktif. Kedua kompetensi ini menurut saya menjadi PR untuk saya untuk mengembangkan kompetensi saya. Oh iya. Dari pengamatan saya Bu, ada hal yang akan saya sampaikan terkait hal yang belum terlaksana pada saat tadi di alur rencana. Mungkin alangkah baiknya kalau seandainya Ibu mengajak coachingnya, mengajak untuk mencari siapa kira-kira yang bisa dia libatkan untuk proses rencana selanjutnya. Seperti itu Bu. Nah, kemudian untuk coaching selanjutnya nanti, kira-kira tindak lanjut apa yang Ibu akan coba perbaiki, kompetensi apa yang akan Ibu perbaiki dalam kegiatan coaching selanjutnya? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, yang perlu saya perbaiki yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memancing coaching, terus membantu mencarikan solusinya sesuai dengan alur cerita. Oke Bu, semoga saja Bu ya, yang hasil coaching tadi bisa ditindaklanjuti untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Insyaallah. Dan tetap semangat Bu ya, Semangat. untuk melakukan coaching. Oke, baik Bu Asri, terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak Ya. Bapak Arul. Terima kasih, sama-sama ya. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam Bu Jema. Apa kabarnya Pak Andi siang ini? Alhamdulillah baik Bu. Nah iya Pak Andi. Hari ini Pak Andi akan melakukan coaching ya. Iya. Ini Pak, sebelum melakukan coaching, saya sedikit berbincang-bincang dengan Bapak mengenai coaching sebentar. Bisa ya Pak ya? Oke Bu. Nah begini Pak, nanti pada saat Bapak coaching, saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik dan alur kita. Nah di sini yang akan saya nilai itu adalah apakah Bapak sudah menyampaikan pertanyaan yang berbobot, apakah Bapak juga sudah menyesuaikan dengan prinsip-prinsip kemitraan alur tirta, juga
proses kreatif dan maksimal potensi nanti seperti apa. Nah, di sini Pak, yang saya mau tanyakan dulu ada 2 pertanyaan semua sudah. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan Pak Andi sebentar? Insya Allah kompetensi yang akan kita kembangkan pada saat proses coaching sebentar, kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Kemudian kira-kira ya dari 3 kompetensi tadi, yang spesifik yang ingin Pak Andi lakukan itu yang mana? Kehadiran penuh kayaknya. Saya akan berusaha untuk benar-benar hadir secara full pada saat coaching. Ya, insya Allah ya Pak ya. Kemudian yang terakhir ini Pak ya, pertanyaan saya adalah harapan ketercapaian proses coaching sebentar itu apa yang ingin Bapak harapkan? Semoga saja sebentar proses coaching yang akan kami lakukan dengan Ibu Asri, semoga Bu Asri bisa mau terbuka, kemudian menganggap saya sebagai mitranya. Pada saat coaching nanti beliau bisa menceritakan apa yang menjadi permasalahannya, tujuannya, bahkan sampai ke rencana yang akan dilakukan setelah coaching. Iya, bagus sekali Pak Andi. Kalau begitu silakan dilanjutkan ya Pak ya, proses coachingnya. Nanti saya akan bertemu Bapak kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Asri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Farul. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Pak Farul, cuma ada sedikit masalah nih Pak Farul. Alhamdulillah hari ini juga sudah ada menyempatkan waktu hadir sama-sama saya. Kita akan berbincang-bincang. Waktunya paling sekitar 10 atau 15 menit ke depan. Kebetulan juga Ibu Asri punya masalah. Kira-kira apa yang mau dibicarakan hari ini? Sebelumnya saya mohon maaf, tapi apakah saya boleh meluangkan waktu ini? Gini Pak, masalah saya di sekolah itu adalah saya memiliki siswa yang jarang masuk ke sekolah Pak, seperti itu. Jarang masuk sekolah ya? Jarang masuk ke sekolah. Oke, ini yang akan kita bicarakan ke depan, siswa yang jarang masuk sekolah ya? Iya Pak. Selama 15 menit ke depan nanti ini apa yang Ibu harapkan? Yang saya harapkan nantinya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini setelah berbincang-bincang dengan Bapak. Berarti solusi terhadap siswa yang jarang masuk sekolah ini ya? Iya Pak. Baik. Selama ini pada saat Ibu mengajar di kelas, seperti apa Ibu melihat siswa yang jarang masuk ini? Maksudnya saya persentasenya. Kalau menurut saya sih siswa ini sebenarnya pintar sih Pak, pintar. Cuman nggak tahu kenapa akhir-akhir ini saya menemukan dia tuh jarang masuk sekolah. Sehingga saya mencoba mendatangi. Oh, sampai ke rumahnya Bu? Iya. Pada saat Ibu ke rumahnya, apa yang Ibu dapatkan? Informasi apa yang Ibu dapatkan di sana? Setelah saya berkunjung ke rumahnya, ternyata saya memang melihat kondisinya di mana anak tersebut dia sedang menjaga adiknya, dan itu adalah salah satu alasan dia tidak masuk sekolah. Dari sekian anak yang Ibu kunjungi, apakah semua alasannya seperti itu Bu? Tidak, karena hanya 1-2 saja anak yang seperti itu. Oh, 1-2 anak saja. Iya. Nah, setelah Ibu kunjungi ke rumahnya, Ibu tahu bahwa anak siswanya Ibu sementara menjaga adiknya. Apa yang Ibu lakukan kemudian? Yang saya lakukan yang itu mungkin
Pertama, saya melakukan konsultasi dulu dengan kepala sekolah. Setelah itu kedua, saya mengundang orang tuanya, terus menanyakan alasan kenapa anak tersebut jarang masuk sekolah, terus menyampaikan kepada orang tua siswa dampak jika anak tersebut tidak masuk sekolah. Gitu. Alhamdulillah sudah ada seperti aksi yang ibu buat ya. Sampai-sampai sudah memanggil orang tua, malah sudah bertemu dengan kepala sekolah ya. Setelah ibu lakukan seperti tadi, apa yang terjadi sama anak? Setelah saya melakukan hal tersebut, saya sudah melihat anak tersebut sudah mulai naik. Cuman terkadang jika orang tuanya masih ingin membutuhkan bantuan anak tersebut tidak hadir lagi. Oh, tidak hadir lagi. Oke, begini Bu. Pada saat ibu melaksanakan tadi kunjungan ke rumah, makan diskusi dengan kepala sekolah, mungkin ada hal yang perlu ibu tingkatkan lagi dari pelaksanaan ibu tadi? Mungkin komunikasi dengan orang tua itu yang lebih perlu saya tingkatkan ya, komunikasi dengan orang tua, pendekatan juga dengan anak. Iya. Yang komunikasi seperti apa yang ibu maksud? Ini komunikasinya yaitu mengajak orang tuanya ya secara face to face, terus mencoba memberikan pengertian tentang anak tersebut dan bisa meminta pengertiannya. Seperti itu. Kalau sekarang anaknya hadir nggak? Kalau untuk saya anaknya sudah ada. Oh, anaknya sudah hadir. Andaikan nanti besok dan selanjutnya anaknya tidak hadir lagi, kira-kira rencana-rencana yang ibu maksudkan tadi itu akan dilaksanakan secepatnya? Insya Allah Pak akan saya lakukan lagi dan mungkin saya akan lebih melibatkan lagi mungkin dengan komunikasi dengan kepala sekolah. Berarti ibu butuh orang-orang yang perlu membantu ibu ya? Iya. Kalau selain kepala sekolah, siapa saja lagi yang bisa ibu libatkan untuk proses menghadirkan anak secara 100% di sekolah? Mungkin di sini adalah selain kepala sekolah, orang tua siswa dan juga anak tersebut. Tapi kalau dari sekian anak, dari sejumlah anak yang ada di kelas, anak-anak yang mempunyai tipe-tipe seperti itu ada, kalau kita mulai nilaikan skalanya 1 sampai 10 ada berapa orang? Kalau untuk saya nilai itu ada sekitar 1-2 orang saja anak yang melakukan hal tersebut. Jarang masuk ke sekolah. Ibu sudah sampai mengetahui seperti apa penyebabnya sehingga mereka seperti itu, selain tadi menjaga adiknya di rumah? Selain menjaga adiknya di rumah, yang saya temukan itu yaitu anak tersebut sering begadang tiap malam sehingga dia terlambat bangun. Berarti bermain sampai tengah malam sehingga dia sulit bangun pagi. Sudah ada informasi bermain seperti apa yang ibu dapatkan mereka? Sudah ada informasi yang saya temukan. Kemarin sempat saya sudah memanggil anak tersebut dan sudah mencoba melakukan restitusi, menyelesaikan dan menanyakan masalahnya apa. Oke, alhamdulillah. Wah, sudah sangat bagus Bu. Rencana selanjutnya jika ada masalah yang seperti ini, ibu akan lakukan hal-hal yang seperti ibu rencanakan tadi. Kira-kira kapan? Yang jelas jika ada hal tersebut akan saya rencanakan secepatnya, jangan ditunda-tunda karena ini terkait dengan kedisiplinan dan budaya positif sekolah juga. Oke Bu, sekarang alhamdulillah sudah sampai di akhir sesi kita. Ibu mendapatkan apa hari ini?
Alhamdulillah yang saya dapatkan yaitu dari yang sekian semua masalah saya bisa menemukan solusinya, dan insya Allah mudah-mudahan kedepannya anak-anak saya bisa lebih giat lagi dalam kehadirannya. Saya jadi penasaran. Mudah-mudahan jika ada lagi anak-anak seperti saya mau mendengarkan cerita lagi dari Bu Asri. Insya Allah. Semoga cerita-cerita ini, pengalaman-pengalaman yang Ibu Asri dapatkan bisa menjadi pembelajaran untuk yang lain juga. Iya. Oke Bu, terima kasih atas waktunya ya. Ya, terima kasih Iya. banyak Pak atas waktunya karena sudah mendengarkan masalah saya dan membantu saya mencarikan solusi. Oke Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Asri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching tadi? Wah, luar biasa Bu. Kita banyak ngobrol, banyak bercerita tentang kondisi keadaan siswa dari Bu Asri. Tuh rupanya ada yang anak yang tidak hadir di kelas karena dia jaga adiknya, karena dia bermain malamnya sama teman-temannya begitu Bu. Iya. Dari coaching tadi Pak, menurut Bapak apa yang sudah berhasil Bapak coaching ke teman coaching tadi? Alhamdulillah dari alur yang ada, dari alur tirtanya, alhamdulillah ya menurut perasaan semua alurnya sudah terlewati. Iya. Mulai dari tujuan, kemudian kita mengidentifikasi masalahnya, kemudian menentukan rencananya sampai mengambil tanggung jawab si coachingnya. Dan alhamdulillahnya Ibu Asri mau terbuka menceritakan apa yang sudah dia lakukan, kemudian seperti apa murid yang ada di sekolahnya. Itu Bu. Ya, menurut saya setelah saya sebagai pengamat tadi ya Pak ya, tadi proses coachingnya memang sangat berjalan dengan baik. Luar biasa juga, proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Alhamdulillah. Juga Bapak sudah menggali dan memberi pertanyaan yang memancing, sehingga muncullah hal-hal yang tadinya yang dipendam oleh coaching bisa dia ungkapkan dengan hati yang lega. Untuk yang terakhir nih Pak, yang satu pertanyaan tuh, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan ke depannya dalam masalah coaching? Ini kalau dari kompetensi saya tadi rasakan selama coaching Bu Jema, pertanyaan-pertanyaan berbobot harus lebih diperbanyak lagi kayaknya, sehingga bisa menggali informasi lebih banyak lagi dari coachingnya. Mungkin itu hal yang perlu saya kembangkan lagi untuk proses coaching selanjutnya. Iya, semoga ya Pak ya kedepannya alur Tirta ini bisa kita pahami lebih bagus lagi, sehingga kedepannya apapun yang kita coaching pada akhirnya menemukan solusi yang bermanfaat bagi diri kita juga diri coachingnya. Oke Bu. Ya, sampai sekian dulu ya Pak ya pertemuan kita hari ini. Saya sangat bersyukur bergabung dan menjadi pengamat, saya bisa melihat situasi apa yang kedepannya itu yang harus saya perbaiki untuk diri saya juga. Oke, terima kasih baik Pak ya. Terima kasih Bu Jema. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tugas demonstrasi kontekstual modul 2/3 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat.